kios Desa Kampung Kramat Pusat. Adapun di sini saya sebagai protokol ingin menyampaikan sepatah dua kata-kata untuk penyambutan pelatihan menjahit khusus pemudi Kampung Kramat Pusat. Adapun kata-kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Didi Kampung Kramat Pusat, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya, qudrat dan iradahnya, sehingga Allah masih memberikan nikmat kesehatan, nikmat umur, nikmat kesehatan pada hari ini bahagia. Dan tak lupa pula selawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah bersifat payah mengangkat derajat umatnya dari alam kebodohan ke alam berpengetahuan, dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah yang kita rasakan pada hari yang berbahagia ini. Yang saya hormati Bapak Ketua LGM beserta anggotanya, yang saya hormati Bapak pendamping beserta Ibu pendamping kecamatan, yang saya hormati ibu-ibu kader-kader di Kramat Pusat ini, yang saya hormati anak saya yang sudah menjadi pada hari ini kita berkumpul di sini dalam rangka pembukaan menjahit di kios Desa Kramat Pusat ini. Di dalam hal arahan sedikit ya, di dalam hal menjahit ini kami semua mengharapkan kelanjutan daripada pelatihan ini. Jadi pelatihan ini jangan hanya mencuci-cuci uang saja. Nah, itu sakitnya. Jadi pelatihan ini bermanfaat terus untuk kedepannya adik-adik ini, anak-anak saya ini. Jadi jangan menganggap hanya pelatihan ini sekejap saja. Karena desa ini untuk menganggarkan saya sebagai Pak Rejo bukan untuk pelatihan-pelatihan saja, untuk permanen terus. Kalau bisa bermanfaat untuk kedepannya. Jangan habis uang, habis kerja. Nah, ini yang dimaksud di tujuan saya di dalam APBK yang direncanakan. Oh, yang dulu hanya untuk pelatihan sementara, pelatihan-pelatihan biasa-biasa, itu pelatihan-pelatihan sekedar ya. Itu saya bilang dari kemarin itu permanenkan terus. Jadi alat-alat yang di sini jangan dibawa pulang. Ini kios ini sudah direncanakan untuk desa, untuk pekerjaan semua ini, untuk anak-anak dididik, pembinaan bersama-sama masyarakat Kramat Mufakat. Karena ini dipantau oleh masyarakat kita. Jadi hanya macam pencucian uang saja, di APBK ada dana misalnya 17 juta, jadi hanya sekitar saja kan orang kan menilai nanti. Jadi ini kalau bisa manfaatnya agak panjang ya. Jadi kita didik anak-anak kita nih, pelatihannya misalnya pelatihan 1 minggu, ini ibu-ibu kader kan bisa melatih terus. Jadi ini kios sudah ada, mesin sudah ada. Habis itu kain sudah dibeli. Dispenser tuh beli terus. Untuk makanan-makanan orang ini kasih cok-cok nasi itu terus. Dan jangan pulang misalnya, ada yang susah-susah nggak pulang terus ini. Jadi nanti di samping-samping itu bisa ketahanan pangan dijual di sini. Nanti kami kan suara sama Pak RGM lagi. Biar berkelanjutan. Jadi program di desa ini
Saya nggak berkelanjutan. Kalau bisa berkelanjutan ya. Nah, ke depannya, misalnya kok nggak jadi pun kami misalnya nggak jadi ketua RGM misalnya, nggak jadi reje, ada kenang-kenangannya. Ya, jangan nanti untuk pelatih-pelatih aja. Ini mesin pun udah dibeli berapa juta tahun 2018. Kalau nggak memanfaatkan kan susah. Nah, jadi kita memanfaatkan bersama-sama ibu-ibu semua. Jangan hanya sekedar saja, ini kan ada ini, sekian honornya. Nah itu saya nggak mau. Itu terus. Jadi bersama-sama kita untuk memperbaiki kampung ini. Nah itu harapan daripada saya, Pak Iju. Ya kan? Juga anak-anak saya ini yang dipikirkan hanya lepas saja. Karena ini tugas desa masyarakat punya, bukan pribadi, bukan Pak Iju punya, bukan pribadi dia, masyarakat semua untuk menikmatinya. Nah, jadi apa misalnya depannya program-program adik-adik anak-anakku barangkali ada programnya, musyawarah lemparkan sama Bapak Ketua RGM semua bersama-sama kami. Nah, jadi untuk arahan ini yang dapat saya arahkan sedikit. Sebentar lagi nanti Bapak RGM, Bapak pendamping. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Reti Kampung Paman Pangkat. Acara selanjutnya yaitu sambutan dan arahan oleh Ketua RGM kepada Bapak Mahdi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini kita berkumpul untuk pembukaan, yaitu jahit saya kira juga tampilan, sehingga kita mudah-mudahan kita Allah sesuai dengan kata Pak Rudi tadi berkelanjutan ya. Yang terhormat Bapak Rajul, beserta Bapak Penafi, Bapak Kabo, dan anggota DPR dan adik-adik kami semua yang akan dimuliakan. Untuk mempersingkat waktu tidak usah lagi kita berpanjang bagaimana sesuai dengan Pak Rudi tadi. Kalau kita pikir ya, kita pikir visi dan misinya itu apa, visi kita untuk latihan dan misi kita apa selanjutnya. Karena saya RGM sudah 20 tahun ya, semenjak dari pintu pertama Pak Karim, belum ada yang pelatihan tahun 2017, 16, satu orang yang berhasil yang membuat kios sendiri, Pak Ismul ya. Pelatihannya udah bertahun-tahun. Hendaknya beginilah. Kalau kita, anak saya ini ada anak-adik, pelatihan dia menjahit di Medan setahun 6 juta. Dan kita modal lagi. Ini dikasih pemerintah uang lain, tidak berhasil, itu tidak salah lagi. Pasti salah sendiri. Tidak ada sebenarnya visi misinya. Kalau ada visi misinya, di samping kita pandai, keluar di sini udah nggak bosan lagi, bukan orangnya, bisa mandiri, bisa kita membuat pekan-pekan orang lain. Itulah visi misi kita. Jangan sekedar ini ilmu itu untuk berguna untuk masyarakat dan berguna untuk pribadi. Coba tanya teman-teman khusus menjahit berapa sekarang? Itu pun belum tentu berhasil. Ini anak saya itu anak-adik Medan ini. Jadi inilah kita manfaatkanlah kesempatan ini, manfaatkanlah yang diberikan oleh pemerintah uang pada kita. Istilahnya untuk berkembang lah, untuk mandiri, sehingga kekurangannya bermanfaat bagi masyarakat lah gitu ya. Nggak usah bukan free, maksudnya nggak jauh lah dari menjahit. Misalnya mencari apa ini. Nah, nanti bikin visi-misinya, kemudian keteriannya gitu ya. Berjangan bertengkar di sini. Dan dulu itu datang lebih dari sana orang dari kepanjangan. Kita kan pelatihan, bagaimana caranya, uang tambahan kak, bikin anunya sini, strukturnya segini.
Karena nggak mungkin kita larang masyarakat. Oh tahu ya kecil besaran ini. Nah, bagaimana caranya? Itu suara mesti karena mau juga di situ nanti produk apa sebenarnya kontra di antara kita. Kenapa sama orang itu menjadi orang itu cuma berarti ini organisasi banyak itu banyak apa kendala ya. Nah jadi yang penting semangat ya, latihan terus. Jadi kalau pandai kita alhamdulillah berani, kita benar diri sendiri dan benar untuk orang lain. Kemudian sesuai dengan Pak Rudi tadi, ya pokoknya jangan mencucikan uang, nggak ngerti apa mencucikan uangnya. Maksudnya mencucikan uang sia-sia ya, habis. arang habis mesti kena arang habis mesti binasa, uang habis pandai pun enggak, jadi kan rugi. Jadi istilahnya sama dengan guru lah, guru ini ngajar dia gini anaknya jadi dokter juga. Ada kebahagiaan ini enggak ada, iya bangga cuman kan gurunya cuma naik bangun cuma kan anak didik saya jadi gitu cuma. Nah ini kami pun gitu, berhasil kami membanggakan hasil daripada didikan yang mengajar gitu ya. Satu bimbingan dari Pak pendamping, ya. Itu aja nasihat dari kami. Mudah-mudahan kita berdoa, kita nanti buatkan istiqamah selalu dijahit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ketua RWM. Acara selanjutnya itu kata sambutan sekaligus pembukaan oleh Bapak pendamping. Pada kali ini kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua RWM beserta anggota, yang saya hormati Bapak Raja beserta aparatur kampung yang hadir pada hari ini, yang saya hormati ibu-ibu kader, Ibu Tri pendamping desa juga, dan yang saya sayangi adalah peserta pemudi-pemudi peserta pelatihan menjahit khusus ya. Khusus maksudnya apa nih? Khusus pemudi aja ya, khusus pemudi. Yang saya sayangi ya. Saya berharap memang hari ini kita memulai suatu kegiatan yang positif. Di desa sudah merencanakan kegiatan ini, kemudian pelaksanaannya pada hari ini sesuai yang disampaikan oleh target dan Pak Raja. Ini harus berkelanjutan dia. Jadi tidak hanya sekedar pelatihan-pelatihan kemudian habis itu bubar gitu Pak ya. Selama ini kan seperti itu. Nah saya berharap desa Kramawaka akan melakukan model baru gitu. Jadi kita punya tempat yang disediakan hari ini, kemudian adik-adik sekalian nanti diajari sampai pintar. Kalau kurang waktunya ngomong sama Pak Raja, ini Pak waktunya kurang 3-4 kali pertemuan lagi ya, mungkin ditambah nanti Pak Raja bisa ngomong dengan pelatih. Jadi jangan sia-sia hari ini. Kita tidak hanya menghabiskan uang ya, tapi menghabiskan waktu juga. Kalian kalau sudah sekedar namanya percuma Pak ya. Jadi kalau kalau bahasa Arab namanya istimroriyah, berkelanjutan Pak ya. Kalau bahasa Inggrisnya sustainable, Bu Tri ya, sustainable bahasa Inggrisnya. Apa yang penting dari itu? Ini skill, keahlian. Ini zaman modern. Kalau adik-adik nggak punya keahlian, tidak punya skill, itu kita akan kalah dengan zaman yang luar biasa sekarang. Orang nggak buka lagi toko, tapi jualan sudah pakai online, digitalisasi. Dia boleh memasarkan pakaian mungkin dengan digital. Apalagi nanti fokusnya kepada pakaian apa Bu? Pakaian adat Kerawang Gayo. Kalau kita jualan di sini, pembelinya terbatas. Pasarkan melalui media online. Nah, akan ada nanti pelatihan berikutnya, kan gitu Pak ya. Kalau kita sudah bisa membuat pakaian adat Gayo, kita latih bagaimana memasarkan di Shopee, di Tokopedia, di mana lagi Pak? Platform-platform yang lain, Lazada, apa lagi? Blibli. Nanti bagaimana caranya? Kita panggil ahli, bagaimana memasarkan produk kita ini? Nanti orang Papua bisa beli, orang Riau bisa beli, orang Padang, kan nggak mungkin dia kemari ya. Nanti kita kirim melalui internet. Ini persaingan. Maka harus ada skill, harus ada keahlian. Zaman semakin modern. Perempuan putri-putri juga harus siap, harus mandiri. Jadi jangan ingin, sekarang kan ada model-model ingin cepat kaya. Ada namanya aplikasi, segala macam semua ya. Akhirnya bingung ya. Ada AGT, Redport, ada Binomo, ada segala macam semua. Itu omong kosong namanya.
Kalau tidak bekerja itu nggak ada. Juga ada hadis Rasulullah, 99% rezeki itu dari dagang. Ibu Tri pun tahu. Dari berdagang, nggak? Itu rezeki itu dari berdagang. Trading, kalau bahasa apanya trading, berdagang jangka pendek. Kalau investasi jangka panjang. Tapi jangan trading yang model-model tadi, Bu, ya. Model aplikasi. Ini sekarang musim tuh, Bu. Banyak yang kena kan? Ya udah dikasih tahu. Udah dikasih tahu berkali-kali juga sekarang ikut. Mau cepat kaya, Bu, instan. Ya kan kaya kan 1 miliar besok ya kan, 1 miliar, 2 miliar. Begitu sudah modalnya masuk, akhirnya tutup. Kalau tidak ada keahlian tidak seperti kita terpancing ingin ikut itu. Kita nggak punya keahlian, ingin cepat kaya. Media massa sekarang coba lihat, TikTok segala macam semua. Kita ingin tampil hebat. HP harus pakai Galaxy Note 9. Orang pakai yang 9 kita mau 9 kan gitu ya. Orang 10 kita mau beli 10. Make up segala macam, pakaian juga. Sehingga kita ingin cepat kaya. Orang sudah pakai Pajero Sport, kita juga ingin pakai Pajero Sport. Ya Pak ya. Nah, mau kita nggak punya keahlian, makanya harus ada keahlian. Saya yakin kali di antara 6 yang dilatih pada hari ini, 10 tahun lagi kalian akan menjadi pengusaha muda. Betul nggak Bu ya? Tapi apa caranya? Belajar. Ini mungkin 6 kali pertemuan, 7 kali pertemuan, terus belajar, jangan bosan. Seperti ini disampaikan oleh Pak RGM, niat dalam hati dulu. Tancapkan niat, saya harus sukses. Saya harus belajar hari ini untuk menjadi sukses 10 tahun. Kemudian Bu ya, camkan ini kepada adik sekalian ini, jangan hanya seperti yang dibilang Pak Reje. Kalau ibu-ibu kalau pelatihan gitu, pelatihan 3 hari dapat uang saku, dapat baju, habis itu bubar. Ini mesin jahit teronggok, nggak pernah dimainkan. Akhirnya rusak, keluar lagi modal memperbaiki. Kan gitu ya? Jadi camkan ini 5 nih, mana satu lagi Bu? Muridnya? Belum datang ya? Ini tolong dalam niat dalam hati, saya ingin menjadi orang sukses, saya harus belajar, saya harus mandiri, skill saya harus ditingkatkan. Cocok ya? Jadi sekalian ya. Ini nanti disaksikan oleh Pak Reje, Pak RGM, kekurangan ngomong sama Pak Reje. Saya sudah bilang tadi, kalau kalian sudah oke, ini sudah buka, kalian sudah pintar, kalian sudah mau buat dalam jumlah banyak, ngomong sama Pak Reje. Buat pengadaan bahan kain. Nanti kalau laku dijual, balikan modal. Keuntungan bagi desa. Bukan Pak Reje nih ya. Nah, 2023 kita anggarkan lagi nih. Untuk modal. Apanya Bu ya? Apa namanya? Kain. Ini berapa juta yang anggaran untuk pelatihan? Ada 20? Berapa? 17. Nah, dianggarkan untuk beli kain nanti sama Rara nanti jualan di sini. Kira-kira misalnya anggarkan 20 juta lagi Pak untuk kira-kira 300-400 pasang kan nggak nambah rumahnya. Tengok perkembangan. 2000 nggak ada ini mereka sudah latih nih Pak. Kalau nggak ada gantung ini. Ini gantung nih Pak. 2023 kita disuplai lagi modal untuk bahan baku ya, seperti kain segala macam semua. Sekarang kan zaman berkembang Pak, kain-kain juga harus yang bagus. Nanti kan dibalikan orang ini, jangan khawatir Pak, modal balik kan gitu ya. Keuntungan nanti juga dibagi lagi. 2023 dianggarkan karena ini adalah prioritas. Ini kita belum bentuk tim ya, tim RKP ya. Nah, nanti akan kita sampaikan prioritas penggunaan dana desa 2023 Pak. Termasuk dalamnya adalah pemulihan ekonomi. Inilah Pak, nggak ada yang lain. Sama keramba. Itu ekonomi. Ini anak-anak apa nih Bapak harus pikirkan aja wajah-wajah mereka nih Pak. Ini orang-orang sukses nanti 10 tahun lagi nih. Ya ini mesin jahit, nanti keramba, obras, mesin apa lagi yang butuh? Obras ada Pak. Obras ada, jahit pinggir ada. Bordir belum, Pak. 1 unit mesin bordir. Bu, ingat itu ya. Nanti 2023 itu masukkan 1 unit mesin bordir. Berapa Pak? Ada 5 juta? 5 jutaan. Sekitar lah. Enggak begitu besar Bapak. Ini peningkatan ekonomi. Ya. Pokoknya nanti di dalam kita musyawarah ya, RKPK kita akan sampaikan itu Pak. Ini didengar adik-adik ini Pak ini. Masuknya nanti 20 juta lagi Bu. Kenapa enggak ini? Kain diperbanyak. Tapi nanti kalau sudah laku ya modal-modal bisa dikembalikan ya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim pada hari ini hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 dengan mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala kita buka acara pelatihan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak yang telah mengucapkan. Acara selanjutnya mungkin ada sesi tanya jawab peserta pelatihan kepada Bapak. Silakan, ada yang mau bertanya? Bertanya aja terus.